Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Mulyani, mahasiswa Magister Pedagogik Universitas Nusa Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan teknologi dalam pedagogik yang merupakan tugas mata kuliah Kajian Pedagogik semester 1. Selamat menyaksikan. Apa itu pedagogik? Pedagogik adalah ilmu dan seni mengajar yang melibatkan metode, prinsip, dan strategi dalam proses pembelajaran yang efektif. Nah, tujuan utama pedagogik adalah memfasilitasi transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai kepada peserta didik secara optimal. Peran teknologi dalam pendidikan yang pertama adalah mempermudah akses pengetahuan. Nah, teknologi memperluas jangkauan pendidikan bagi seluruh kalangan. Kemudian mendukung metode pengajaran yang inovatif. Teknologi memungkinkan pembelajaran berbasis proyek, simulasi, dan pembelajaran mandiri. Kemudian yang berikutnya mengakomodasi gaya belajar yang beragam. Nah, teknologi membantu menciptakan materi yang sesuai dengan berbagai gaya belajar seperti visual, auditory, dan kinestetik. Evolusi teknologi dalam pendidikan ada 3. Yang pertama adalah era tradisional, di mana guru sebagai sumber utama pengetahuan dan alat bantunya seperti papan tulis, buku cetak, dan bahan ajar manual. Yang kedua ada era digital, di mana perkembangan proyektor, CD edukasi, dan penggunaan komputer di kelas. Perkenalan dengan konsep e-learning awal. Dan yang ketiga ada era modern, di mana penggunaan Learning Management System atau LMS seperti Google Classroom dan Moodle. Nah, peningkatan peran teknologi interaktif seperti AR, VR, dan AI dalam pendidikan. Nah, perkembangan teknologi dalam pendidikan bergerak dari alat bantu statis ke dalam alat bantu interaktif yang mampu mempersonalisasi pengalaman belajar. Adapun jenis teknologi dalam pedagogik, yang pertama adalah Learning Management System atau LMS. Contohnya adalah Google Classroom, Moodle, dan Edmodo, yang fungsinya adalah untuk mengelola materi ajar, tugas, dan ujian secara daring. Kemudian yang kedua ada multimedia interaktif. Contohnya ada video edukatif, animasi, simulasi interaktif, yang fungsinya adalah untuk membantu siswa memahami konsep abstrak dengan visualisasi. Kemudian yang ketiga adalah virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Di mana VR ini untuk simulasi laboratorium dan AR untuk menampilkan objek 3 dimensi di dunia nyata. Yang fungsinya yaitu untuk meningkatkan pengalaman belajar yang imersif. Kemudian yang keempat ada Artificial Intelligence atau AI, contohnya chatbot untuk tanya jawab otomatis, sistem evaluasi adaptif, yang fungsinya adalah untuk membantu personalisasi pembelajaran dan analisis kinerja siswa. Prinsip pendekatan penggunaan teknologi. Yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik, memperhatikan kebutuhan, minat, dan emosi mereka. Kemudian menekankan pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh pada kognitif, afektif, dan psikomotor.
Adapun implementasinya, yang pertama, teknologi sebagai pendukung bukan pengganti, sehingga guru tetap menjadi fasilitator utama. Kemudian berikutnya adalah menjaga interaksi manusia, yaitu kombinasi metode tatap muka dengan teknologi. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas pembelajaran, yaitu teknologi membantu menciptakan jalur belajar yang sesuai dengan kebutuhan individu. Adapun manfaat teknologi dalam pedagogik, yang pertama adalah sebagai personalisasi pembelajaran, di mana ada platform adaptif yang menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Contohnya ada Khan Academy dan ada Quizizz. Kemudian yang kedua adalah akses pendidikan yang lebih luas, di mana pembelajaran daring memungkinkan siswa belajar dari mana saja. Kemudian cocok untuk siswa di daerah terpencil atau dengan berkebutuhan khusus. Yang ketiga ada efisiensi dan penghematan, yaitu untuk mengurangi kebutuhan cetak buku. Materi dapat diakses secara digital kapan saja. Kemudian yang berikutnya adalah pengembangan keterampilan abad ke-21, di mana kolaborasi, komunikasi, kreativitas, dan literasi digital. Contohnya, pembelajaran berbasis proyek dengan alat kolaborasi daring seperti Padlet atau Miro. Tantangan dalam penggunaan teknologi dalam pedagogik, yang pertama ada kesenjangan digital, yaitu tidak semua siswa memiliki akses perangkat atau internet yang memadai. Nah, perbedaan fasilitas antara sekolah perkotaan dan sekolah pedesaan. Kemudian yang kedua ada ketergantungan berlebihan pada teknologi, yaitu mengurangi interaksi sosial antara siswa dan guru, sehingga berisiko untuk menurunkan kemampuan berpikir kritis jika hanya mengandalkan perangkat otomatis. Kemudian yang ketiga, kurangnya literasi digital. Guru dan siswa mungkin belum memiliki kemampuan teknis yang cukup, sehingga perlunya pelatihan sebelum mengadopsi teknologi secara penuh. Adapun solusi dalam menghadapi tantangan, yang pertama pendidikan inklusif, di mana untuk memberikan pelatihan literasi digital kepada guru dan siswa, yaitu dengan menyediakan perangkat dan koneksi internet yang memadai bagi yang membutuhkan. Yang kedua adalah menggunakan teknologi yang seimbang, yaitu mengkombinasikan metode tatap muka dengan teknologi, mengutamakan interaksi sosial di kelas. Yang berikutnya adalah penguatan peran guru. Guru sebagai fasilitator dan mentor bukan sekedar penyampai materi, sehingga menggunakan teknologi untuk mendukung, bukan mengganti peran guru. Contoh studi kasus dan implementasi nyata di negara Finlandia, yaitu fokus pada pendidikan yang berbasis proyek dan kolaboratif. Teknologi digunakan untuk mendukung kreativitas siswa, bukan sekedar penyampaian materi. Nah, pada kasus 2, yaitu sekolah di Indonesia selama pandemi, dengan penggunaan Google Classroom dan Zoom untuk pembelajaran daring, di mana tantangannya adalah keterbatasan perangkat dan internet di daerah tertentu. Solusinya adalah
pembelajaran campuran atau blended learning dengan bahan ajar fisik. Implementasi teknologi dalam pedagogik. Yang pertama, pelatihan guru yang komprehensif. Nah, pelatihan literasi digital secara berkelanjutan, yaitu untuk peningkatan kapasitas dalam merancang pembelajaran berbasis teknologi. Yang berikutnya ada evaluasi berkelanjutan. Monitoring efektivitas penggunaan teknologi dalam meningkatkan hasil belajar dengan menggunakan umpan balik dari siswa dan guru untuk perbaikan metode. Yang berikutnya ada pendekatan holistik, yaitu dengan menggabungkan metode konvensional dengan teknologi digital secara proporsional, yaitu dengan menekankan pada keseimbangan antara pembelajaran digital dan aktivitas fisik. Kesimpulannya adalah teknologi dalam pedagogik berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan, namun perlu diimbangi dengan pendekatan humanis. Guru tetap memegang peran sentral sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam memanfaatkan teknologi secara bijak. Rekomendasi penggunaan teknologi harus difokuskan untuk mendukung interaksi, kreativitas, dan pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Demikian presentasi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.